Halo guys, makasih udah mampir ke channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review alur film cerita dari film-film yang seru. Ya, kali ini gue bakal ngebahas film anime Attack on Titan Final Season Part 3 yang baru aja rilis kemarin. Gila, ini benar-benar ngeri guys. Bercerita tentang Eren yang sudah mengaktifkan guncangan tanah dan mulai menginjak-injak seluruh daratan bumi, serta membatai semua makhluk hidup di dunia. Apakah Mikasa dan lainnya bisa menghentikan Eren dan mencegah kemusnahan dunia? Gaslah langsung masuk ke inti videonya. Film ini dimulai dengan kembali ke masa lalu ketika Eren masih bocil. Dia bangun dan bermimpi sesuatu sudah jelas sekali. Jika mimpinya itu adalah kejadian di masa depan, dia menangis. Kemudian balik lagi ke masa sekarang, ada dua bocil laki-laki. Mereka berdua suka mencuri dan hendak menyembunyikan semua uang itu di bawah pohon. Salah satu bocil itu bahkan tangannya sudah dipotong karena mencuri, tetapi dia tidak pernah kapok. Daratan bergetar dan suara gemuruh yang keras tiba-tiba membuat mereka ketakutan. Bahkan banyak sekali warga yang berlarian ke atas. Dikira bisa selamat, ternyata para raksasa itu juga naik ke pegunungan. Semua orang terus berlarian, saking ketakutannya dalam berlari, bocil yang tangannya buntung jatuhin duit dan bocil yang satunya malah mungut duit. Dan mereka berdua gak sempat buat lari lagi. Para raksasa semakin mendekat, menendang bangunan rumah hingga puing-puing bangunan itu mengenai bocil yang tadi mungut duit hingga tewas. Sedangkan bocil yang buntung itu sudah terjebak dengan kakinya tertimpa batu besar. Dan ternyata bocil yang tangannya putus itu dulu pernah diselamatkan oleh Eren. Namun si Eren ini sebenarnya juga bingung, kenapa gue harus selamatin nih bocil? Padahal akhirnya gue bakal ngebunuh semua umat manusia, bukan? Akhirnya Eren hanya bisa menangis dan minta maaf. Si bocil ini jelas gak mengerti, tapi setelah guncangan tanah oleh ribuan raksasa yang datang, akhirnya si bocil itu pun mengerti. Sudah terlambat, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan mati diinjak. Orang-orang yang lain terus berlari, namun semua itu usaha yang mustahil. Bahkan tembok gerbang yang sudah dikunci rapat pun dengan mudahnya dilewati para raksasa dan rata seperti tanah. BTW, semua raksasa ini kan mengeluarkan uap panas, jadi walaupun ada manusia yang lewat gak keinjak, tapi semua manusia itu bakal mati, terbakar jadi abu gitu guys. Kemudian kita berpindah ke pasukan pengintai yang kini pergi ke negara Hizuru via kapal laut. Armin ngobrol dengan Ani. Di sini Ani berterima kasih karena Armin udah mau ngobrol-ngobrol sama dia selama bertahun-tahun pas si Ani ini terperangkap di dalam kristal. Ani ini mengira si Armin ini cuma kasihan doang. Si Armin ini malah bilang kalau dia itu sengaja karena merindukan Ani. Cie, kopi baru nih guys. Mereka sampai di malam hari dan ternyata semua orang di kota itu sudah mengungsi ke selatan dengan kapal. Mereka jadi tidak bisa menghidupkan pesawat yang mereka bawa, tetapi untungnya masih ada satu pesawat yang bisa diaktifkan. Mereka semua sibuk. Mikasa nawarin Adi buat latihan manuver 3D, tetapi Adi menolak ikut. Aku udah capek, Roba, Adi bilang. Mikasa pun peka kalau Adi ini punya ketertarikan sama Armin. Dia cuma bilang kalau Adi bakal ikut buat menggantikan Eren. Mereka juga menginterogasi Yelena, manusia pengkhianat yang bekerja sama dengan Seikei dulu. Yelena bilang kemungkinan besar setelah Eren melewat sini, dia bakal menuju ke benteng Stalfa, alias benteng Marvel yang ada di pegunungan. BTW benteng itu kapal perang ya guys. Yelena juga kesal dan bilang, makanya pakai rencana mandulin manusia Eldia daripada dunia hancur gini. Persiapan pesawat hampir selesai dengan mengisi tangki bensin. Mereka mulai berpisah dengan Ani yang memilih naik kapal dan mengungsi. Di dalam sana juga ada Gaby dan Falco yang dikurung supaya jangan ikut ke ekspedisi ngelawan Eren. Dan tiba-tiba saja muncul Flash yang ternyata ada pegangan di kapal laut untuk sampai ke sini. Dia langsung asal menembak. Mikasa langsung membunuh Flash dengan manuver 3D. What? Tangki bahan bakar pesawat pun bocor terkena tembakan Flash. BTW guys, buat kalian yang belum tahu atau lupa, Flash ini manusia yang benar-benar ngedukung Eren buat perpustakaan dunia. Yuk, dan waktu yang mepet, mereka harus mengelas lubang bahan bakar. Tentunya waktunya sampai 1 jam Ferguson. Dan sayangnya, gemuruh guncangan tanah pun mulai terasa. Mereka semua ketakutan, asap menggembur. Para raksasa itu semakin mendekat. Hanji bakal ngulur waktu dan dia suruh Armin jadi pemimpin pasukan menggantikannya. Dia pun meluncur dan merasakan adrenalin fanatik terhadap Titan yang menggebu-gebu. Dia meluncurkan bom ke tekuk Titan yang ada di depan. Hingga Titan itu terjatuh dan nyelandungin Titan yang ada di belakangnya. Titan itu raksasa ya guys. Jadi sama aja Akhirnya mereka berhasil menutup lubang dengan cepat dan mendorong pesawat itu keluar. Satu persatu pasukan pengintai masuk ke dalam pesawat. Hanji terus mengulur waktu hingga pesawat itu benar-benar lepas landas. Karena terlalu lama ada di antara para Titan, sedikit demi sedikit bajunya terbakar hingga dirinya pun ikut terbakar dan tumbang. Pasukan pengintai yang sudah lolos kini cuma bisa menangisi pengorbanan Hanji. Lah, Hanji mau lagi guys.
No, dia udah mati dan kini dia bersama Komandan Erwin serta rekan-rekan pasukan pengintai yang sudah terlebih dahulu. Mereka pun dengan ramah menyambut Hanji dan ingin mendengar cerita dari Hanji. Di pesawat mereka kembali berdiskusi di mana posisi Eren. Ditengkuk ataukah Eren menyembunyikan sosoknya di suatu tempat dengan kekuatan Titan Palu. Mereka pun memutuskan buat ngebunuh Zeke dulu. Jadi gini guys, jadi si Eren ini bisa mengaktifkan dan ngandaliin Titan lain termasuk Titan tembok yang lagi injek-injek itu karena dia ini kontak langsung sama Zeke yang punya darah keturunan bangsawan Illyria. Jadi kemungkinan kalau Zeke ini dibunuh maka Eren bakal berhenti ngandaliin Titannya itu. Reiner nyadar dong kalau emang bisa ngendaliin semua Titan, lalu kenapa kita semua selamat? Armin dan lainnya langsung menanggapi dengan pikiran positif. Pasti si Eren ini mau kita semua hentikan dia. Dia pasti gak kuat nih buat ngebantai seluruh dunia. Lah, baru juga digibahin. Mereka pindah ke dimensi lain. Jadi ini dimensi tempatnya Dewa Ymir membuat Titan. Mereka bisa berkomunikasi dengan Eren di sini. Satu persatu dari mereka langsung berteriak dan memujuk Eren buat berhenti. Beberapa saat kemudian Eren menjawab, "Aku bakal terus maju dan bunuh semua orang demi Pulau Paradis. Kalian semua itu bebas. Kalau mau menghentikan aku, ya udah bunuh aku aja di sini." Dan ketika melihat ke arah pohon, kini Eren sudah berdiri dengan Ymir di sampingnya. Mereka pun kembali ke dunia asli. Kita berpindah ke tempat lain guys, di mana ada sebuah kereta yang melaju dengan sangat cepat naik ke pegunungan ke arah benteng Stalfa. Ternyata di dalam kereta itu berisi orang-orang Eldia yang bahkan ada ibu Reiner, bapaknya Annie dan lainnya. Dan beberapa orang pandai yang juga ditawan. Mereka berniat kabur dengan pesawat tempur yang ada di benteng itu. Mereka terkejut karena pesawat-pesawat itu sudah lepas landas dan tidak ada satupun yang tersisa. Mereka semua pun putus asa, apalagi pasukan Titan pemusnah itu semakin mendekat. Dikira pesawat itu mau kabur gitu aja, ternyata pesawat itu membawa banyak bom berniat untuk meledakkan Titan Eren. Harapan kembali muncul bagi para pengungsi yang ada di benteng itu. Bom diturunkan dan meledakkan, bahkan membakar Titan-Titan yang ada di bawahnya. Dikira Eren bakal diam aja. Dari atas badan Eren muncul cahaya khas perubahan manusia ke Titan. Ternyata itu adalah Zeke yang berubah menjadi Titan hewan dengan badan kristal. Zeke langsung melempari semua pesawat itu dengan kristal. Kristal-kristal itu menancap ke bom yang masih ada di dalam pesawat itu pun meledak dan nyalur ke pesawat lain. Tamat sudah, para pengungsi cuma bisa pasrah, bahkan komandan yang tadi ngarahin pasukan bom cuma bisa berkata, "Ini adalah pembalasan dari dosa yang kita berbuat setelah membantai orang-orang Eldia." Tetapi untung saja, pesawat yang dikendarai Armin dan lainnya kini datang. Yang Kupot langsung mendekat dan membiarkan seluruh pasukan yang ada di dalam kapal itu meluncur turun dengan peralatan manuver 3D. Anjir gak? Jadi manuver 3D itu yang bisa buat mereka ini meluncur dan gelantungan gitu ya. Meluncur di antara bebatuan kristal yang dilempar Zeke, Reiner langsung berubah menjadi Titan dan menerjang Zeke hingga Zeke terputus dengan Eren juga berubah menjadi raksasa. Para pengungsi kembali mendapatkan harapan dan episode ini ditutup dengan Armin yang bertanya, "Apa arti kebebasan bagimu, Eren?" Gila, gue nontonnya merinding banget guys. Apalagi pas dua bocil pencuri di awal-awal itu ngeri parah. Makasih guys yang udah nonton. Mungkin agak ngeselin sih karena terlalu bancang ya jelasinnya. Ya gue cuma khawatir aja sih bakal ada yang baru tahu tentang series ini. Makasih guys udah nonton. Jangan lupa kasih subrek, like ya. Jangan lupa guys. Bye bye.